Pada setiap tahun ajaran baru, sekolah akan memberikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru. Namun berbeda dengan sebelumnya, pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan tahun ini dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum mereda. Sebanyak 288 siswa baru di SMA N8 Tangerang Selatan tetap melaksanakan MPLS meski tidak bertatap muka secara langsung. Walaupun dilaksanakan secara daring, namun ratusan peserta didik baru terlihat menjalani MPLS dengan penuh semangat. Dalam pelaksanaan kegiatan MPLS ini, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan Imam Supingi mengatakan, SMA Negeri 8 Tangerang Selatan akan mencanangkan beberapa program, di antaranya peningkatan kompetensi siswa dan program kerjasama dengan beberapa universitas untuk penerimaan mahasiswa baru. Menuju kepada sebuah cita-cita visi misi kita untuk menjadikan go internasional, di mana kita akan membentuk beberapa program yang dimaksud adalah program peningkatan kompetensi siswa yang akan kita lakukan, di mana program yang dimaksudkan, yang dipersiapkan untuk menjadikan manusia-manusia unggul bukan hanya khusus sebenarnya. Ada semua siswa pasti mempunyai keunggulan-keunggulan, tetapi kita akan mencoba untuk memfokuskan ke beberapa siswa, dalam artian mungkin sepertiga dari siswa SMA Negeri 8 akan kita persiapkan untuk menjadi manusia-manusia unggul, dan barang siapa nanti yang masuk di dalam sana, maka dia akan dikenakan beban belajar yang lebih. Di antaranya adalah tingkat penguasaan bahasa asing yang harus dimiliki, kemudian beberapa keunggulan-keunggulan yang akan dilatih dan dipersiapkan, termasuk melatih setiap saat menuliskan ide-ide atau menuliskan apa yang menjadi gagasan-gagasan tersebut di dalam sebuah tulisan sederhana yang akan kita pantau terus dan kita pelajari dan kita kembangkan apa yang menjadi ide-ide Anda. Di SMA 8 akan ada program memenuhi beberapa kebutuhan kerjasama dengan pihak lain, di mana SMA 8 sudah menjalin kerjasama penerimaan mahasiswa baru di UIN Syarif Hidayatullah, yaitu di Fakultas Ekonomi dan dirancang dengan fakultas-fakultas yang lainnya. Maka anak-anak SMA 8 yang berprestasi akan bisa insya Allah di-cover oleh mereka, oleh beberapa jurusan yang ada di UIN. Dan kita juga sudah mencoba untuk menggali atau menindaklanjuti kerjasama dengan rencananya dengan UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia, di bidang penerimaan mahasiswa baru juga. Kemudian di UI yang akan kita teruskan juga, ya, dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang akan kita garap untuk menjalin kerjasama dengan yang ada. Lebih lanjut, Imam mengimbau para guru agar dapat memberikan pelatihan dan membimbing para peserta didik menjadi profesional dan mandiri. Tidak hanya itu, para peserta didik juga harus mengembangkan diri dengan rajin membaca dan mencari sumber literasi yang ada. Bapak dan Ibu guru akan punya tugas untuk selalu membimbing, membina, dan melatih Anda semua untuk menjadi orang yang profesional, orang yang berilmu pengetahuan, dan orang yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Tetapi Anda sebagai siswa punya bagian juga. Bagian Anda adalah bagaimana belajar mendisiplinkan diri, mengikuti perintah dan aturan yang telah ditetapkan di sekolah, serta mengembangkan diri dengan banyak melakukan membaca dan mencari sumber berbagai literasi yang ada, numerasi dan karakter yang harus Anda kembangkan sebagai manusia mulia. Itu yang akan menjadi bagian Anda. Jadi jangan heran kalau nanti begitu ada pertemuan tatap muka maupun virtual, akan ada semakin ketat absen-absen yang harus Anda isi, kegiatan-kegiatan yang harus Anda ikuti, semua disiplin menjadi kata kunci. Karena dengan disiplin dan jujur itu jadi kata kunci utama untuk kita menjadi sukses. Ya, itu bagian Anda. Jadi nanti baik itu pertemuan di kelas setelah insya Allah Desember kelar, kemudian virtual sampai dengan bulan Desember, maka pelaksanaannya tetap membutuhkan kedisiplinan dan keyakinan Anda untuk yakin menjadi pembelajar yang baik,
harus yakin menjadi pembelajar yang sukses, harus yakin bisa menerima seluruh materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru sekalipun melalui virtual. Pelaksanaan MPLS berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2020 dengan menyajikan beberapa materi pengenalan sekolah, tata tertib sekolah hingga literasi dan pendidikan karakter. Hal ini bertujuan untuk lebih mengenal tentang sekolah, membangun suasana ramah, nyaman, dan menyenangkan bagi calon peserta didik baru. Ella Sweleh, Tim Liputan Televisi Edukasi.